Halo, bertemu lagi bersama saya Rina Puspita di audiobook keluaran dari Audiotun yang berjudul Gadis Mafiaku, ditulis oleh Sasa Nayonara, episode Berdua Denganmu. Skip selesai makan. Mereka semua sudah selesai memakan makanan yang mereka pesan tadi. Andri memanggil pelayan yang membayar semua makanannya. Atas permintaan Rizal, semua setuju jika ia yang membayar semua makanan. Ayo pergi, ajak Riana, semua mengangguk setuju. Semuanya mulai berjalan keluar dari restoran menuju mobil mereka yang terparkir rapi di parkiran. Semuanya masuk ke mobil sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Kemudian mereka mulai melajukan mobil dengan 3 arah berbeda. Kali ini, Rizal yang mengemudikan mobil Riana. Riana tidak masalah akan hal itu. Di dalam mobil tidak ada percakapan yang terjadi hingga Riana membuka pembicaraan. Bisakah aku tinggal di mansionku sampai urusanku selesai? Tanya Riana menatap Rizal yang sedang fokus mengemudi. Aku tidak mempersalahkan itu. Aku juga akan ikut tinggal di mansionmu. Saat Rizal mulai melajukan mobil dengan kecepatan sedang. Tapi apakah tidak masalah? Jarak mansionku ke kantor Tuan sangatlah jauh. Nanti Tuan lelah, pulang pergi. Jawab Riana dengan nada dingin. Tidak masalah. Lagian sekarang aku punya tanggung jawab di luar dari kerajaan, yaitu istriku. Tapi bisakah berhenti memanggilku Tuan? Aku ini bukan majikanmu tetapi suamimu. Baiklah, jika itu yang kamu mau. Nanti akan kupikirkan panggilan apa yang cocok untukmu. Aku tunggu. Riana hanya mengangguki ucapan Rizal. Setelah percakapan itu, tidak ada lagi percakapan yang lain. Mereka berdua hanya menempuh waktu sekitar 30 menit untuk sampai di pusat perbelanjaan. 30 menit kemudian, Riana dan Rizal sudah sampai di pusat perbelanjaan. Mereka berdua langsung pergi ke dalam ruangan milik Riana setelah manajer pusat perbelanjaan menyambut mereka. Riana dan Rizal kini berada di ruangan Riana. Dengan cepat Rizal melepaskan topinya karena merasa kepanasan. Akhirnya, ucap Rizal yang sudah duduk di sofa yang ada di ruangan Riana. Ada apa? Tanya Riana yang juga duduk di kursi kerjanya. Hanya kepanasan memakai topi. Mau minum? Aku mau es jeruk. Es jeruk peras. Sepertinya segar dinikmati pada cuaca yang seperti ini. Baiklah, tunggu sebentar. Riana mengambil ponselnya dan menelpon seseorang. Walaupun dingin, tetapi peduli. Istriku ini sangat luar biasa. Tidak berapa lama, Riana mematikan teleponnya kemudian mulai membuka berkas yang sudah manajernya letakkan di meja. Rizal yang melihat istri kecilnya mulai bekerja lantas menghampirinya. Kemudian duduk di kursi, tepat di hadapan Riana. Apa kau sudah memeriksa hasil penjualan minggu ini? Iya. Apakah perlu aku bantu? Tidak usah, aku bisa memeriksanya sendiri. Kamu duduk dan tunggulah sebentar lagi. Manajer akan membawakan minumanmu. Baiklah, jika ada yang bisa aku bantu, jangan sungkan untuk memberitahuku. Iya, pasti. Aku ingin berbicara serius denganmu. Bisakah? Pinta Rizal dengan tatapan tidak berpaling dari gadis kecil yang sekarang sudah menjadi istrinya. Bisa, katakan saja. Aku akan mendengarkan. Soal pernikahan ini. Aku tahu ini mendadak. Tetapi bisakah kita menjalaninya dengan serius? Ya, aku tahu umur kita berbeda. Dan kita menikahnya karena saling membutuhkan. Tapi tetap saja aku ingin pernikahan ini jadi yang pertama dan terakhir. Aku juga sama. Prinsipku hanya menikah sekali dalam seumur hidup. Tetapi juri tidak ada yang tahu. Bisa sampai akhir atau berhenti di tengah perjalanan. Tetapi aku akan berusaha menjaga pernikahan ini. Dan juga aku akan berusaha menjadi istri yang baik. Walau aku masih kelas 12 SMA. Tapi maaf, untuk saat ini, hatiku tidak bisa dibuka karena aku takut terluka. Mari kita jalani pernikahan ini bersama. Tidak apa-apa. Aku akan membuat hatimu terbuka untukku. Rizal tersenyum dan dibalas anggukan Riana. Bisakah aku minta nomor ponselmu? Masa suami gak punya nomor ponsel istri? Mau ditaruh di mana mukaku? Kekeh Rizal mencairkan suasana yang serius tadi. Muka ditaruh ya di tempatnya. Masa di tempat sampah? Nih, ketik saja nomor ponselmu. Riana membalas ucapan Rizal dengan sedikit tersenyum. Dan bibirnya kembangkan kemudian ia menyerahkan ponselnya pada Rizal. Rizal menyambut ponsel Riana. Kemudian mulai mengetikkan nomor ponselnya dan diberi nama My Husband. Selesai dengan itu,
Rizal mencoba menelpon dari ponsel Riana, kemudian ponsel miliknya bergetar. Tertera nomor tidak dikenal. Rizal tahu bahwa itu adalah nomor ponsel Riana. Ia pun mengetiknya nama My Wife. Sudah pastikan jika itu nomor ponsel Riana. Rizal mengembalikan ponsel milik Riana. Sudah? Tanya Riana tanpa mengalihkan pandangannya. Baru saja Rizal mau membalas ucapan Riana, tetapi terhenti gara-gara suara ketokan pintu. Masuklah, perintah Riana pada orang yang mengetuk pintu. Si pengetuk pintu, yang tidak lain adalah manajernya, mulai membuka pintu dan memasuki ruangan itu sambil membawakan gelas es jeruk peras yang dipesan Riana. Ini Nona, minuman yang Anda pesan, ucap manajer sambil meletakkannya di atas meja. Kemudian manajer itu melirik laki-laki yang datang bersama Riana. Sepertinya aku pernah melihatnya, tetapi di mana? Pergilah, perintah Riana. Kemudian manajer itu mengangguk dan berjalan keluar dari ruangan sambil menutup pintu ruangan itu. Mengapa hanya satu minuman yang aku pesan? Karena itu untukmu, untuk meminum. Aku tidak haus. Minumlah. Aku akan melanjutkan memeriksa berkas ini agar cepat pulang. Jawab Riana yang mulai kembali fokus memeriksa. Rizal mengambil gelas minuman yang tadi manajer bawakan, kemudian meminumnya. Setelah meminum hingga setengah, Rizal berhenti minum. Ia mulai berjalan ke arah Riana dan menyodorkan gelas minuman itu pada Riana. Minumlah. Kalau sedang bekerja tetap tidak ada larangan untuk minum. Tapi aku tidak haus. Kamu saja yang minum. Tapi aku juga tidak menerima penolakan. Minumlah. Dengan pasrah Riana mulai meminum es jeruk peras milik Rizal dengan gelas yang dipegang di tangan Rizal. Riana tetap fokus memeriksa berkas, tetapi ia juga sambil minum. Setelah merasa cukup minum, Riana menatap Rizal. Rizal mengerti akan hal itu. Kemudian ia menjauhkan gelas minuman itu dari Riana dan Rizal langsung duduk di sofa sambil menunggu Riana. Riana kembali membaca berkas itu. Tidak berapa lama, ia pun menutup berkas itu bertanda jika ia sudah selesai. Ayo kita pulang, ajak Riana sambil merapikan kardigan yang ia pakai. Riana memakai kaos hitam dilapisi kardigan warna mocha. Sedangkan bawahannya, ia memakai celana selutut dilengkapi sneakers warna putih yang terpasang di kakinya. Rambutnya yang panjang dibiarkan terurai dengan poni di depan, sedikit dianyam. Baiklah, ayo. Sahut Rizal yang kembali memakai topi yang ia pakai saat kesini. Rizal memakai baju kasual warna putih dengan celana warna abu-abu. Ia juga memakai sneakers putih. Mereka berdua tanpa sangat serasi, walau berbedaan umur jauh. Keduanya mulai berjalan keluar dari ruangan Riana. Mereka berjalan menyusuri pusat perbelanjaan tanpa bersinggah dan langsung keluar menuju parkiran. Setelah di parkiran, mereka berdua masuk ke mobil dan mulai melajukan mobil menuju mansion. Bersambung.